Oke, saya mulai saja perkenalan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Alhamdulillah, di sore hari ini kita masuk ke pertemuan terakhir ya, di mata kuliah algoritma dan struktur data. Kira-kira masih ingat nggak apa yang selama satu semester ini kalian pelajari di mata kuliah algoritma dan struktur data? Apa saja yang dipelajari? Yang pertama, ada yang mau jawab? Masa nggak ada yang ingat? For, Pak. Ya apa-apa? For, perulangan. Ya, karena ini semester 1 ya, awal-awal pembuatan algoritma ya, logika pemrograman, diikuti dengan pembuatan flowchart, terus intinya pemrograman ya, pemrograman ke struktur ya. Kalau masih awal itu belajar pemrograman struktur itu ya ada percabangan sama perulangan. Jadi semua pemrograman ya intinya cuma itu saja. Ada input, ada proses, ada output. Nah, di prosesnya itu ada apa saja? Ya, ada percabangan, ada perulangan. Nah, nanti di inputnya itu ada apa saja? Ada tipe data ya. Tipe data itu ada integer, ada float, ada string gitu ya. Terus untuk yang struktur datanya, bagian struktur data itu ada tipe data, array, diingat-ingat deh, linked list, terus apa lagi? Queue, array, linked list, queue, binary tree, in first out ya. Jadi proses first in ada first out, ada antrian, queue, ada linked list, first in, last out, pivot sama first in, last out, filo. Jadi diingat-ingat itu yang kalian pelajari. Karena ini semua kalau kalian belajar pemrograman apapun nanti menjadi seorang IT developer, entah itu pemrograman web, pengolahan file ya kemarin ya, pengolahan file dan lain sebagainya, ya akan menemukan hal-hal ini saja. Intinya cuma itu aja. Tapi mungkin pemrogramannya nggak menggunakan C++ ya, ntar nanti tergantung konteksnya. Kalau pemrograman buat aplikasi web ya ada nanti menggunakan PHP, bisa menggunakan Python. Kalau nanti pemrograman mobil Android ya pakai Java atau pakai Flutter atau pakai Kotlin dan lain sebagainya. Nanti kalau iOS ada Swift dan lain sebagainya. Oke. Di pertemuan 15 ini saya akan melanjutkan, ini masuknya ke algoritma ya. Di minggu kemarin saya bahas mengenai tentang beberapa kisi-kisi tentang UAS. Saya belum sempat buat soal UAS-nya sih. Tapi harusnya kalau memperhatikan selama perkuliahan ya mudah lah. Kemarin saya bahas tentang operasi file ya, bagaimana membaca sebuah file dari file TXT, membaca data, inputannya itu dari file, terus ngisi data, karena nanti ada hubungannya sama project UAS-nya, terus algoritma sorting ya, pengurutan. Kemarin kita sudah belajar algoritma sorting, pengurutan, bubble sort ya. Kalau mungkin lupa, bubble sort itu membandingkan satu-satu ya. Kalau lebih kecil, lebih besar, digeser satu-satu, nanti dibandingkan lagi. Nah, itu bubble sort itu algoritma yang kalau dalam sorting itu mudah algoritmanya, prosesnya, tetapi langkahnya banyak gitu. Lebih lama dibandingkan metode yang akan kita pelajari hari ini, yaitu namanya quick sort.
Dari namanya sih udah ketahuan bahwa algoritma ini lebih cepat daripada algoritma pengurutan menggunakan bubble sort. Nanti juga di soal UTS-nya, supaya project wise-nya ada sorting ya. Saya tambahkan soal sorting, quick sort, tapi datanya di-input, baca datanya dari file. Nah, ini macam-macam sorting itu ada banyak banget. Ada bubble sort, selection sort, insertion sort, quick sort. Nah, di sini ada pembagian, ada random. Itu prosesnya itu dari yang random atau nearly sorted atau reversed dan lain sebagainya. Kemarin kita sudah belajar yang bubble sort, ada cell sort, merge sort. Tapi kalau waktunya nggak cukup, saya pilih yang bubble paling mudah sama quit yang paling cepat. Yang lain nanti kalian bisa pelajari, kembangkan sendiri ya. Nah, quick sort itu bagaimana? Tadi sudah saya rekam belum? Sudah ya? Quick sort itu bagaimana? Webcam saya kok berhenti? Wah, error webcam saya. Nah, quick sort itu bagaimana? Jadi algoritma quick sort ini ditemukan pertama kali oleh seorang bernama Hoare. Nggak tahu orang mana ini, karena orang lama ya, tahun 1960. Dan dimuat sebagai artikel di jurnal komputer. Jadi akademik, dimaksud dengan akademisi itu, atau seorang akademisi, entah itu dosen, profesor, pengajar, bahkan mahasiswa, siswa SMA itu, kalau di luar negeri itu, untuk menunjukkan bahwa dia paham sesuatu itu harus menerbitkan jurnal. Di beberapa kampus sudah ada yang mensyaratkan untuk lulus S1-nya itu harus menerbitkan jurnal, gitu. Entah itu jurnal nasional, nanti kalau S2 harus jurnal internasional, gitu. Jadi jurnal-jurnal itu ya sesuai dengan bidangnya. Kalau komputer ya kita harus membuat penelitian tentang komputer atau menemukan metode, gitu. Itu udah dari dulu ya, tahun 1800, 1700 itu apa ya, orang-orang akademisi, orang ilmiah, peneliti itu semuanya kompetensinya itu untuk menunjukkan bahwa seorang itu berilmu atau enggak sebelum ada perkuliahan saat S1, S2 itu dengan cara menerbitkan jurnal, menunjukkan bahwa dia telah menemukan sesuatu, mengembangkan sesuatu, menunjukkan keilmuannya. Sama quick sort itu dikembangkan dari tahun 1960, jurnal pertama kali yang diterbitkan 1962, sudah lama sekali, 50 tahun lebih. Algoritma quick sort itu mengurutkan dengan sangat cepat, namun algoritma ini sangat kompleks dan diproses secara rekursif. Maksudnya rekursif itu nanti kalau for dalam for, if di dalam if, ya, ada metode di dalam metode, ada kelas di dalam kelas, itu namanya rekursif ya. Nah, algoritma ini ada rekursifnya, jadi nanti dibagi, dari sebuah sorting atau array itu nanti dipotong-potong, dipecah-pecah menjadi partisi-partisi, makanya ada yang menyebut partition sort. Quick sort merupakan algoritma pengolahan data yang menggunakan teknik pemecahan menjadi partisi. Jadi kenapa lebih cepat? Jadi nanti array-nya ini kita bagi dua. Jadi makanya lebih cepat, tekniknya seperti itu. Sehingga metode ini disebut dengan nama partition extend sort. Nah, ini perbandingan quick sort logic sama bubble sort. Videonya saya ambil dari YouTube. Kalian bisa lihat perbandingannya. Nggak tahu kelihatan atau enggak ya. Kelihatan, Jangan Pak. ada suaranya ya. Ini yang pertama adalah algoritma bubble sort. Mungkin yang masih ingat di pertemuan minggu kemarin, bubble sort itu membandingkan satu-satu dari pojok ya. Habis itu diulangi lagi dari awal sampai semuanya berurut dari yang terkecil atau yang terbesar. Terus diulangi lagi mana yang dibandingkan satu-satu. Ini algoritma bubble sort ya.
Jadi agak lama karena bandingkan satu-satu tiap semua indeksnya. Nah, kalau algoritma quicksort, kita panggil satu sebagai pivot. Pivot itu nanti kita bandingkan. Habis itu dipecah. Jadi proses penyortingan itu fokus pada pivot, habis itu diulangi lagi, ngambil pivotnya, tapi lebih cepat. Nah, ini kalau dibandingkan dengan 10 bubble sort itu lebih banyak langkah yang dibutuhkan daripada quicksort. Ya. Selisihnya 10-an, 10 langkah kalau nggak salah. Kalau di komputer, kalau sortingnya cuma 10 ini ya nggak terlalu ngaruh ya, tapi nanti kalau udah puluhan jutaan, mempengaruhi beberapa menit detik lah. Quicksort hanya butuh 21 langkah, sedangkan bubble sort membutuhkan selisihnya lebih dari 10 ya. Hampir 30, 40. Oh, selisihnya hampir 2 kali lipatnya, sampai 40 langkah. Sedangkan quicksort karena dibagi 2, dia hampir setengahnya, hanya butuh 21 langkah. Nah, itu perbandingannya. Dan kalian bisa lihat yang lebih jelasnya untuk metode yang lain, perbandingan metode yang lain di YouTube. Oke, langkah-langkahnya bagaimana untuk metode quicksort? Pertama, yaitu pilih nilai pivot yang kita ambil nilai di tengah-tengah elemen sebagai nilai dari pivot. Tetapi bisa nilai mana saja. Jadi, seumpamanya saya punya elemen array yang perlu diurutkan gitu. Gini ya. 8, 2, 4, 6, 1. Pivotnya itu sebenarnya boleh ngambil dari mana saja sih, tapi kebanyakan referensi yang saya baca itu kebanyakan diambil dari tengah-tengahnya, yang di tengah gitu ya. Nah, habis ini di sini kan ada partisi yang dibagi menjadi 2 ya. Ada partisi sebelah kiri sama partisi sebelah kanan. Lalu semua elemen yang lebih rendah daripada pivot dipindahkan ke sebelah kiri, sedangkan elemen yang lebih besar disembahkan sebelah kiri, dibandingkan sama pivot ini. Nah, ini 2 sama 4 itu lebih besar mana? Lebih besar sama 4 nggak pindah. Ini 8 sama 4 lebih besar pivotnya, jadi dia akan pindah ke sini. 4 sama 6 dia tetap, 1 dia akan pindah sini. Nah, habis itu nanti kita ambil pivot lagi. Begitu berulang-ulang sampai semuanya berurutan. Jadi kita kalau di GIFs-nya akan seperti ini ya. Jadi kita ambil pivot, contohnya ini pivotnya adalah 3, kita bandingkan. Kalau lebih besar dari pivot kita pindah. Kalau lebih kecil dari pivot kita pindah sebelah kiri, kalau lebih besar kita pindah ke sebelah kanan. Kalau dari saya. Kalau sudah seperti itu, nanti dibagi lagi, dipecah menjadi 2 partisi lagi, kita lakukan proses sorting lagi. Kita pilih pivotnya lagi. Nah, setelah itu kita pecah menjadi 2. Pivot sebelah kiri, rangkaian sebelah kiri, sama rangkaian sebelah kanan.
Yang terakhir ini pivotnya adalah 4, kita bandingkan satu-satu. Kalau dia lebih besar, kita geser menjadi sebelah kanan. Kita ambil pivot lagi, berulang lagi. Jadi langkahnya sederhananya itu gambarannya kita ambil pivot, pivot itu sebenarnya boleh dari manapun, tapi kalau diuraikan cari yang di tengah, habis itu kita bandingkan satu-satu, kalau dia lebih besar dari pivot, kita geser sebelah kanan, kalau dia lebih kecil dari pivot, kita geser sebelah kiri. Kalau sudah selesai, gantian sebelah kiri pivot, kita ambil pivotnya lagi, proses lagi seperti itu. Itu namanya quick sort. Nah, karena dia bagi-bagi pekerjaannya itu dibagi dua, dia lebih cepat dibandingkan bubble sort. Yang selisihnya tadi kalau kita lihat di video hampir 2 kali lipatnya ya langkahnya. Nah, kalau implementasinya di program di C++, seperti ini. Ada quick sort, variabel integernya, integer left, integer right. Untuk cari pivotnya, ya array, kita bagi 2, dari left sama right. Habis itu kita cek, jika lebih besar, kita geser, jika lebih kecil, kita geser. Habis itu diulangi lagi, quick sort lagi. Di sini kan ada metode quick sort lah. Nah, ini namanya recursive. Jadi di sini ada kelas quick sort, tapi di dalam kelas tersebut juga manggil quick sort juga. Ini namanya recursive. Oke. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau contoh programnya, bentar saya buka dulu ya. Dev C++. Tanya Pak, Ya, gimana? itu emang kalau metode bubble sort itu emang metode lama yang sudah dipakai atau emang buat metode lain ya, Pak, yang digunakan untuk cara lain itu program lain gitu. Sebenarnya kalau sorting, ini contoh program dulu ya. Contoh program dulu, masukkan data, kemudian datanya ada 5. Data pertama 21, data kedua 33, 1. Nah, data sebelum diurutkan, dan sebelum pengurutannya. Prosesnya nggak dicetak sih, langsung. Nah, algoritma sorting ini sebenarnya untuk melatih cara berpikir algoritma ya. Tapi nanti kalau suatu saat di pemrograman itu kita membutuhkan proses sorting, kita sebenarnya tinggal, kalau orang-orang ini pakai library ya, jadi library sort, library sorting C++. Jarang yang ngoding lagi dari awal ya. Kalau sudah sama seperti kalau proses queue, linked list gitu, kita panggil library saja. Nah, kebanyakan sort ini untuk yang tadi pernah saya bahas di pertemuan pertama ya, jadi interview untuk mengetahui logika seseorang sorting. Dan pernah saya ceritakan ya, di mana ketika ada interview dia pakai library dicalakan. Walaupun dia punya pengalaman besar, punya pengalaman banyak, tapi kalau ternyata nggak bisa sorting ya jadi pertanyaan gitu ya. Ya emang katanya memang, walaupun kadang orang bisa membuat program macam-macam, kadang masalah sorting ini emang agak susah ya. Karena apa? Ya karena sudah terbiasa, sama seperti kalian sudah terbiasa menggunakan kalkulator gitu kan, nyali perkalian, penjumlahan, ribuan gitu kan, disuruh ngitung manual kan agak malas juga ya, kemungkinan bisa salah gitu. Karena apa? Karena sudah terbiasa dengan kalkulator. Kecuali untuk proses seleksi ujian matematika gitu kan harus pakai manual gitu ya. Tapi kalau implementasi di sistem, entah itu di pembuatan program, ya orang-orang lebih pakai library sorting. Pakai library sorting ya kita tinggal panggil sort, fungsi sort. Kita nggak tahu di proses library-nya itu dia pakai menggunakan proses bubble sort apa quick sort gitu. Kadang nggak spesifik, cuma
fungsi library sorting. Fungsi library sorting saya kira di semua bahasa pemrograman ada ya. C++, Python, JavaScript, bahasa pemrograman apapun, Java, kayaknya library sort itu ya ini. Dia masuknya ke header-nya algoritma, include algorithm, untuk bisa menggunakan sort. Ya udah tinggal input datanya dalam bentuk array seperti ini, kita panggil fungsi sort, selesai gitu ya. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Untuk tugas project UAS-nya kemarin sudah saya bahas ya. Apa? Untuk soal UAS ya. Saya belum sempat buat soal UAS-nya, Mas. Nanti malam. Yang terakhir pengumpulan hari ini. Nah, soal UAS-nya kemungkinan itu antrian. Saya ingat ya. Antrian tugas 7 ya, tugas nomor 7 antrian. Tapi datanya itu diinput dari teks. Jadi nanti saya buat teks antrian.txt, di situ ada datanya, kalian baca, terus kalian cetak dalam bentuk antrian sesuai tugas 7. Itu nomor 1. Nomor kedua, kemungkinan nanti ada data, nomor, tanggal lahir, nama gitu ya. Nanti saya minta proses. Dari tanggal lahir ini, di datanya itu seperti ini. Contohnya sekarang tanggal 9, bulan 1, 22 gitu. Bagaimana mengkonversi dari tulisan seperti ini menjadi nanti saya mintanya outputnya adalah tahun 09, Januari, biasanya ini sering dipakai sih kalau buat aplikasi 2022. Jadi konversi dari angka seperti ini 09, 01, 22 menjadi 09 Januari 2022. Seperti itu ya. Cuma 2 saja soal UAS-nya. UAS-nya minggu depan tanggal 16, artinya pengumpulan tugas terakhirnya adalah tanggal 15. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Masalah tugas-tugas sebelumnya nggak ada tugas kita. Ntar saya buka dulu tugasnya. Tugas 7, tugas 6, tugas 5. Setelah UTS hanya ada 3 tugas ya. Yang sebelum UTS ada 4 tugas, jadi totalnya ada 7 tugas. Kalau yang sebelum UTS nggak bisa diperbaiki, udah nggak bisa dikumpulkan lagi. Yang setelah UTS silakan, untuk yang belum mengumpulkan silakan dikumpulkan. Saya lupa, tugas 7 itu kemarin tentang apa? Oh, antrian. Nah, antrian harusnya mudah ya. Nanti antri ini soal UAS outputnya saya minta seperti ini, tapi nanti datanya itu dari sebuah file txt ya, dari sebuah file. Baca data dari file. Tugas 6 itu linked list ya. Itu nggak ada. Kalau sudah implementasi, kelas itu tugas berapa ya? Kelas itu kelas
pembuatan kelas itu di mata kuliah bahasa pemrograman. Tugas 6 itu fungsi ya. Ya mungkin nanti biar ada implementasi tugas 6-nya di yang sini itu saya minta untuk kalau bisa dibuatkan ada fungsi bacanya itu lewat fungsi ya, proses ininya apa cetaknya sama proses antriannya. Saya kebanyakan sudah buat pakai fungsi integer main, integer void output mahasiswa, integer antrian. Ini pakai fungsi nggak? Integer maksimal, integer tidak pakai fungsi. Oke, itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Soal UAS nanti malam Bapak share gitu Pak. Gimana? Soalnya? Ya, kemungkinan nanti malam saya buat. Ya, saya upload di grup lah kalau sempat. Kalau bisa sih dibuat semenarik mungkin ya. Jadi outputnya itu ya terserah kalian, sekreatif kalian ya. Jadi biar nggak kelihatan sama gitu. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, saya cukupkan mungkin perkuliahan saya terakhir hari ini. Oke, terima kasih. Nggak terasa 1 semester di mata kuliah algoritma pemrograman. Saya lihat juga ada banyak yang dari semester yang ulang. Dan nggak tahu. Pak mau nanya Pak, Ya, gimana? saya nggak ngerti sisa antrian kayak gimana. Suaranya nggak kedengaran. Tes. Tes. Ya, gimana? Saya nggak ngerti sisa antrian itu kayak gimana ya. Kok sisa antrian? Sisa antrian itu ya dibaca. Dan kan ada contoh fungsi untuk membaca data antrian. Data antriannya itu ada berapa? Sisa antrian. Ini sisa antriannya kebalik, antrian ke 1, ini belum ada sisa antrian. Sisa antrian. Saya kasih contoh yang terakhir ngumpulin. Ada yang baru ngumpulin ya? Dia kan baca dia itu indeks keberapa gitu ya antriannya. Sisa antrian 0, sisa antrian 2. Kan kita tahu data antrian ini kan ada variabelnya kan. Jadi Adela Fernanda itu di indeks keberapa? Kalau dia indeks ke 0, otomatis sisa antriannya 0. Ngambil dari indeks ya. Kalau dia indeks ke 1, otomatis sisa antriannya 1. Paham maksudnya ya? Berarti sisa antrian itu indeks arraynya ya. Iya, indeks. Trik. Ada banyak cara kan? Sebenarnya ada banyak cara untuk caranya itu nggak cuma satu ya kalau buat sebuah program itu dari bagaimanapun. Tapi ini yang paling mudah ya baca indeksnya gitu kan. Nggak mungkin dia nomor antrian ketiga tapi indeksnya pertama gitu. Kecuali antriannya ini ada variabel antrian di dalam, ada variabel nomor antrian di dalam sini. Kalau di sini ada variabel nomor antrian malah lebih mudah lagi. Di sini nggak ada nomor antrian, dia pakai indeks ini. Kalau di dalam data itu ada variabel nomor antrian, ya otomatis lebih mudah lagi. Kalau antriannya dia 1 ya sisa antriannya 0, berarti tinggal cara ngitungnya S1 dikurangi 1, N dikurangi 1 ya. Dia antrian ketiga berarti sisa antriannya 2. Dia antrian keempat jadi sisa antriannya 3 gitu.
Yang kebalik, kemarin ada yang kebalik ya. Jadi dia nomor 1, sisa antrian di sebelah belakangnya. Ya kan kita nggak butuh antrian di belakang kita berapa orang lagi. Kita udah pulang gitu ya. Kalau sudah dipanggil kan kita ya udah nggak ngurusin antrian setelahnya gitu ya. Jadi yang dihitung adalah sisa antrian yang di depan kita. Itu ada antrian berapa gitu. Otomatis itu kan indeks. Kalau enggak ya kalau ada data variabel nomor antrian, ya dari nomor antrian itu dikurangi 1 ya, dikurangi dia sendiri. Walaupun kadang realisasinya itu nggak bisa seperti itu. Nah, saya kasih contoh. Realisasinya nggak bisa seperti itu. Realisasinya kadang nggak bisa urut. Di beberapa kasus nggak bisa urut. Contohnya di sini. Lihat ini. Ini ada gambar antrian. Ini ada gambar antrian. Entah, saya udah share screen belum? Masih kelihatan dari situ. Kelihatan. Ini ada antrian di tempat makan ya. Dia nomor antrian 139. Ini antrian 138 dipanggil, 140 dipanggil, 141 dipanggil. Ini kayaknya langsung panggilan ke 33. Nah, ini kenapa nomor 139 ini nggak dipanggil? Ada yang tahu? Kira-kira ada yang tahu? Beda outlet, Pak. Ya, nggak beda. Kayak di bank itu biasanya itu Oh, ada berapa ada berapa meja ya? outlet. Meja 1, Iya, meja 1, meja. meja 2. Iya. Enggak juga. Belum jadi Bukan. kali, Pak. Kenapa? Ya, Belum jadi makanannya. ya itu. Makanannya belum jadi. Jadi kalau beberapa kasus kayak yang cuma ngumpulin berkas gitu kan, ya otomatis bisa urut gitu ya. Tapi kalau kasus-kasus yang harus proses, entah itu di makanan, entah itu di tempat apa yang proses-proses, itu ya bukan masalah antrian. Sebenarnya nomor 1 dia cuma pesan minuman, tinggal nuang kan. Nomor 2 pesannya nasi goreng, harus bikin dulu. Nomor 3 pesannya minuman, tinggal ngambil gitu kan. Masa kita harus nungguin nasi goreng selesai untuk manggil antrian ketiga? Kan enggak. Ya otomatis kita loncati langsung nomor 2. Masalahnya di sistem ini enggak dijelaskan. 139 di sini harusnya statusnya ya, statusnya itu udah selesai atau masih proses gitu ya. Di aplikasinya belum jelas. Jadi harusnya di sini di sampingnya ini ada selesai gitu kan, proses gitu ya. Selesai gitu ya. Jadi kalau dipanggil orang nggak bertanya-tanya atau lagi bisa marah-marah gitu ya kalau orangnya emosional gitu ya. Kok saya nggak dipanggil gitu ya. Yang disalahin yang buat aplikasinya nanti. Bikin orang ini ya marah ya. Harusnya di sini dikasih penjelasan. Seperti itu. Sebenarnya di soal antrian ini ada yang ya itu bisa diimplementasikan seperti itu. Apa saya buat soalnya seperti itu ya? Jadi saya kepikiran. Kan kemarin ada prioritas ya. Nah ini harusnya kalau yang prioritas dia maju ke antrian pertama ini. Ya kan? Apa dibuat seperti itu nanti OAS-nya ya? Kalau dia prioritas harus diutamakan. Maksudnya dimajukan gitu. Kalau ada kalau antar prioritas ya yang duluan datang maju gitu. Lumayan Bagaimana? susah, Pak. Hah? Lumayan susah. Iya, Pak, susah Pak itu, Pak. Enggak dong, sama aja kan. Kalau kalian bisa mengetahui oh ini yang prioritas, ya tinggal diganti aja. Jika dia prioritas, dia taruh di nomor 1 gitu ya. If nomor 1 sudah ada prioritas, bawahnya. If nomor 2 udah ada prioritas, bawahnya lagi. Ya emang agak rumit. Itu karena struktur data jadinya lumayan sih. Ya. Kalau datanya 1 mungkin mendingan. Oke, nanti saya gini aja. Ya nanti prioritas dia diminta untuk menuju ke meja khusus ya, prioritas ruangan VIP. Itu aja mungkin bisa. Cuma ganti ini aja. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tapi nanti struktur data kayak gini itu nanti nggak kepakai juga sih. Kalau kita buat sistem itu kita sebenarnya nggak pakai variabel, kita pakai database. Jadi ngambilnya dari database. Jadi kita tinggal memainkan if saja. Sama bagaimana
ngambil data dari sebuah database. Nah, makanya saya kasih soal untuk ngambil data dari sebuah TXT dulu ya. Ngambil data dari baca data dari teks, nanti biar nggak kaget, biar bingung bagaimana ngambil data dari sebuah database. Kalau ini dari database, ini kita nggak mikirin masalah isiannya, kita fokus di bagian antriannya saja. Karena nanti biasanya kalau database, ini udah data orang prioritas sama data yang orang biasa itu udah dibedakan, udah beda data, gitu, otomatis. Seperti itu. Oke, itu saja. Ada lagi mau ditanyakan? Nggak terasa ya, sudah 1 semester. Nanti UTS susulan, kalau dari lihat di kalendernya tanggal 31 Januari. Jadi yang belum bisa ngikut UTS minggu ini, kalau masalah administrasi dan lain sebagainya, bisa ikut nanti UTS susulan. Oke, terima kasih untuk yang sudah datang. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.